Iya Pak. Itu pasek aja pasek. Sejauh mana rintangan dan suka duka anggota di lapangan terkait dengan kegiatan tracing yang dilakukan terhadap masyarakat yang dicurigai terkonfirmasi COVID-19? Terima kasih. Ini memang banyak suka duka yang kita alami oleh petugas tracking di lapangan. Pertama adalah dukanya adalah kami masih melihat masyarakat kurang percaya dengan adanya virus COVID-19 ini. Nah, sehingga pada waktu tracking mereka pertama minta bukti dulu apakah memang si A itu positif atau tidak. Tapi kan kita sudah punya data, ya kan? Masih kita punya, gitu kan? Sehingga kita sampaikanlah bahwa memang ini datanya dari laboratorium bahwa memang si A positif. Ya kan? Setelah itu mereka masih belum percaya juga, tapi kami dari petugas, kawan-kawan dari tim tracking tetap meyakinkan bahwa tugas kami ini adalah bagaimana virus ini tidak hinggap kepada yang lainnya. Sejauh yang kami lakukan, kalau memang dia sudah yakin, ya kita terima kasih kepada masyarakat karena memang dia yakin dengan apa yang telah kami sampaikan. Tapi kalau tidak yakin, kami masih punya garda terakhir gitu kan. Kita kan bisa paksa. Biasanya kami melalui jalur TNI dan Polri, ya kan, untuk membackup kami di lapangan. Gitu. Jadi itu pengalaman kami yang kami alami di lapangan. Yang paling tidak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seseorang itu kena virus itu masih diragukan. Nah inilah tantangan yang dihadapi oleh tim tracking. Tapi bagi kami adalah meyakinkan masyarakat bahwa memang virus ini ada, dan tugas kami pemerintah dalam bagaimana memutus mata rantai virus ini tidak menyebar kepada yang lainnya. Kunci sukses penanganan COVID di Selonto ini adalah berjalannya koordinasi yang baik antar lintas sektoral. Tanpa koordinasi yang baik, mustahil kita akan susah mengatasi COVID-19 Kota Selonto. Makanya kami di gugus tugas berusaha bagaimana koordinasi antara lintas sektoral ini berjalan dengan baik. Kalau kita ingin merubah zona Selonto ini dari merah ke oranye ke hijau, tentu kita butuh koordinasi yang lebih baik gitu, terintegrasi kita dengan sisi kita menangani COVID ini. Ini yang kita himbau kepada OPD yang menangani COVID di Kota Selonto.
Gimana Ketua? Mendukung nggak kegiatan yang diselenggarakan oleh tim gugus tugas COVID-19 tahun itu? Ya, tentu kita mendukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari tim gugus COVID, sehingga ini juga memberikan keyakinan bagi kita dan juga masyarakat nantinya bahwa kita untuk menghadapi pemilu 9 Desember sudah dekat waktunya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan hasilnya tetap negatif semuanya. Kata KTP. Pejabat kita yang ada di sini, jadi telusuri secara epidemiologinya memang sangat ada hubungannya di sini kan. Kemarin kami kira memang dia orang di sana dan tinggal di sana gitu kan. Rupanya memang dia memang petugas kita dan salah satu pejabat, dan ternyata sudah berkontak. Kemarin ada ditanya dia terakhir berjam 27 tangan pencahayaan itu memungkinkan virus masih berada di sini gitu kan Kak. Apalagi kita mungkin masih kurang yakin untuk memakai protokol kesehatan kan. Jadi kita harap hari ini ada swab ya nah siang Kak. Jadi kami mungkin selalu minta daftar nama-nama, jadi minta sama Sajis untuk melakukan swab. Karena sangat berharap Kak memang semuanya lah gitu, karena itu kan di sini dilihat keadaannya pasti orang ini berkontak. Jangan kadang-kadang banyak yang beranggapan yang kontak itu adalah kontak langsung dipegang gitu, padahal kan tidak, dia kan melalui droplet. Kita yakin, kita mungkin nggak yakin juga dia pakai masker selalu, nanti dia ada dropletnya terkecil kemana gitu kan, dipegang oleh siapa dan seperti itu Pak. Jadi memang keputusannya ada di Bapak. Harapan kami memang menginstruksikan ke kawan-kawan yang ada di sini untuk mau ikut swab nanti gitu. Apa kan Pak, lebih cepat. Jadi kita kerja dulu klaster kampanye. Kalau emang 32 nanti ada kegiatan separuh, datang separuh dulu, habis itu datang lagi. Ya karena riwayat kemarin itu kan kita dapat informasi riwayatnya ada ke Jakarta gitu kan Pak. Kan ada. Mencarinya pun susah kemarin Pak. Awalnya infonya iya. Dia awalnya kan sama Pak itu, saya ada pendapat awalnya ini kan kami tidak ada saudara Dia kan hamil deh. Ya. Dia hamil kan kita ada kasus yang ibu hamil juga nih yang kemarin ini kena apa? Paling ini kan ada memiliki kan gitu. Perjalanannya ada Pak, oke kita curiga lah Pak, pasti ada penyakit yang sedang berkeliaran di sini itu seperti itu kan Pak. Gimana tadi dari KPU? Tadi saya ngikutin teman-teman semuanya, melihat secara langsung seberapa capek sih di lapangan gitu ya. Tapi saya lihat memang ada hal-hal yang perlu dilakukan ketika berada di lapangan. Pertama itu bagaimana mengkomunikasikan situasi pada saat itu. Saya ingin mengorek dari teman-teman semuanya seperti apa. Silakan diperkenalkan dulu dari tim surveillance tuh. Siapa Mbak apa nih? Iya, nama saya panggilannya Cici Pak, Sriwareski Ismail, kita bagian surveillance di sini. Terus? Saya sendiri Mulia Cahyana, biasa dipanggil Ana, dari tim surveillance juga Pak, Dinas Kesehatan. Ya, silakan lanjut. Saya Susilo Cipak, biasa dipanggil Ana, dari BPBD, tim yang ditugaskan di Satetan. Lanjut, silakan. Saya di Sutra, bisa dipanggil Adi sebagai koordinator pengelolaan data di desa. Silakan. Ya. Saya Abdul Kurnia, kalau dipanggil dari Gunung. Saya ditugaskan di sini sebagai pengelola data untuk COVID-19. Lanjut. Saya Ferry dari BPBD bagian KL. Ya. Dedi Satria, Kasubit Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD. Kebetulan kita digugus masuk dalam bidang pencegahan. Oke. Apa yang menjadi penghalang atau apa tantangannya di depan di lapangan ketika menghadapi kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk memberi pengetahuan bahwa mereka harus diswab atau tidak gitu?
tantangan terberat itu mungkin ketika orang tidak percaya dengan kita itu Pak. Itu tantangan terberat bagi kita. Karena apa? Sesuai ilmu kita memang si kasus COVID-nya memang ada, tapi masyarakat menganggapnya itu tidak ada, hanya bohong-bohongan kita. Nah, mungkin karena mereka positif, mereka tidak merasakan bergejala, jadinya lah mereka menganggap itu tuh bohong gitu kan. Padahal kan lebih baik kita ketemukan belum bergejala daripada bergejala kan Pak ya. Nah itu jadi tantangannya ya paling yang menolak itu Pak, yang tidak mau menerima hasilnya, terus dia nanti pokoknya dia ada semacam melawan kita lah gitu kan. Kita nggak bisa banyak ngomong karena dia lebih banyak ngomong dari kita gitu kan. Ada yang menghina juga, membuli juga, tapi nggak apa-apa, kami anggap itu memang tugas dan kewajiban kita. Jadi trik apa sih yang digunakan ketika kita harus wajib untuk menyampaikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu berdampak luas terhadap orang lain di sekitarnya gitu? Ya sebenarnya mungkin karena kita tinggal di Solunto, penduduknya kita udah kenal juga, jadi langsung mencair ya Pak ya. Nah jadi kita sebelum pendekatan itu kita juga menjelaskan juga ke orangnya gimana COVID ini gitu. Jadi sambil berjalan kita sampaikan dengan adanya kasus positif kebetulan tadi kan di tempat kerja ya Pak. Nah, jadi kita sampaikan bagaimana sih supaya kita bisa memutus mata rantai di kantor tersebut gitu. Kadang kan ada yang menolak, ada yang apa gitu kan Pak. Nah, jadi bagaimana kita meyakinkan orang tersebut. Nah, jadi kita harapkan dia mau nanti untuk swab, untuk memeriksakan dirinya gitu, agar mata rantai cepat terputus di kota kita ini gitu. Tapi selama di lapangan pernah nggak menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat gitu ya, misalnya dihajar, ditolak gitu ya? Ada ya? Sampai dihajar sih tidak. Hajar perasaan Pak. Oh ya. Sampai di mulut ya. Ya, tapi gimana teman-teman menghadapinya itu? Sebenarnya terluka sih iya Pak. Istilahnya ibu hati dah Pak, karena kita menanganinya ke lapang itu dengan tulus kita Pak. Tulus kita benar-benar untuk memutuskan mata rantai itu gitu kan, agar yang lain tidak kena. Yang sekarang aja kita kan yang paling kecil umur 11 bulan, yang paling tua itu ada umur 81 tahun. Nah kedua orang ini kan nggak ada kontak maksudnya tidak pergi kemana-mana, tapi orang yang datang ke mereka gitu kan, dengan rasa seperti itu aja gitu. Tapi kita pas datang kita dimaki-maki itu Pak, itu sebenarnya itu ibu hati. Kita tujuannya untuk tujuannya baik kita nyawa mereka kemanusiaan, tapi justru makanya dari itu kita belajar lagi Pak. Oh ini ya karakteristik orang itu gitu kan. Jadi kita harus cara cari putar otak lah istilahnya Pak, gimana caranya bisa meyakinkan orang. Nah makanya kami tadi itu butuh yang membackup kami di belakang gitu kan Pak, biar lebih meyakinkan, kami rasa nyaman. Yang kalau sampai dihajar sih tidak ada, cuman dihajar dengan kata-kata ya gitu. Merobek hati. Kalau dari yang seperti Pak sampaikan font terdepan itu tidak ada menerima honor bulanan. Tidak ada menerima. Berarti kan kawan-kawannya tidak menerima honor bulanan ya. Kami harian tidak ada. Jadi kalau tracking mungkin ada sedikit ya sekedar kasus ya, berkasus kalau terjadi kasus untuk beli vitamin ya. Memang kalau kendala-kendala memang selama kita 6 bulan lebih ya kita di gugus tugas itu memang banyak ya. Kita memang yang kendala terbesar itu pengen membangun kesadaran masyarakat ini yang susah. Itu yang susah. Karena apa? Karena pencegahan itu kan kesadaran masyarakatnya dulu. Ada informasi yang disembunyikan kadang-kadang. Kita butuh tracking itu bagaimana kita memutus rantai penyebaran melalui tracking. Dan dari tracking ini kita tentu ingin mendapatkan informasi dengan siapa dia kontak erat. Nah ini yang kadang-kadang yang disembunyikan oleh masyarakat yang terkonfirmasi positif. Padahal kita butuh informasi itu sebenarnya. Nah, mungkin dengan bermacam-macam pemikiran mungkin COVID sisi negatifnya banyak misalnya kan. Padahal enggak. Keuntungannya. Padahal dengan informasi yang mereka berikan itu salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID itu sendiri. Jadi mungkin kalau kita kan di tataran operasional ini, tataran langsung ke bawah, dan untuk membangun kesadaran melalui sosialisasi atau segala macam, itu kan kita punya
punya sebenarnya di gugus tugas. Hal ini yang mungkin yang belum maksimal. Kita punya Mas barangkali kan, kita punya rekan-rekan wartawan barangkali, kita juga punya untuk bidang-bidang perubahan perilaku, kita punya dinas sosial mungkin kan. Nah ini yang mungkin yang kurang terelaborasi mungkin selama ini. Jadi ya mungkin sebenarnya sudah cukup bagus kawan-kawan melakukan upaya-upaya untuk pencegahan, namun akan lebih bisa dimaksimalkan kalau kita pencegahan itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Berarti mungkin itu tambahan Pak. Ya, berarti saya sedikit bisa menyimpulkan ya, menangkap ya, bahwa pada dasarnya teman-teman tidak banyak menuntut ya, karena itu ya, tidak banyak menuntut, kawan tidak banyak menuntut. Tetapi kan teman-teman juga perlu mendapat perhatian kan gitu ya. Nah, perhatian itu sebenarnya sentuhan itu perlu. Ya, betul sekali, betul sekali. Tugas di lapangannya. Karena perhatian itu tidak hanya dalam bentuk materi. Dengan datang saja, datang ke posko saja menanyakan kondisi kita saja itu sudah luar biasa kami rasa. Sudah sangat luar biasa. Padahal kita hampir setiap hari berhubungan, bersentuhan dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif. Kita juga punya keluarga seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Kita punya keluarga juga di rumah kan, yang bisa saja terjangkiti oleh kita yang di lapangan. Nah ini cukup jadi kita kalau ada perhatian lebih, alhamdulillah. Tapi setidaknya dengan datang kemari dengan pemberi semangat itu luar biasa ya Bu Cici ya. Bahwa jangan dibebani satu OPD saja untuk menangani COVID. Ya kan? Semua kita terlibat bersama-sama. Yang jelas adalah rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian BPBD, kita hendaknya yang tiga ini satu rantai kita, satu koordinasi kita bagus jalannya di lapangan gitu. Ya kan? Jangan dibebani satu OPD dengan hal-hal yang sulit. Jalankan fungsi dan tugas kita masing-masing. Nah, pengalaman kami adalah yang penting bagi kita adalah tolong SOP penanganan COVID, apakah di rumah sakit, apakah di kesehatan, apakah di posko gugus, hendaknya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga satu suara kita nanti, satu suara kita. Nah, yang lebih penting adalah khusus OPD yang menangani pasien rumah sakit. Kami menghimbau, ya kan, koordinasi lebih awal lebih kita utamakan. Maksudnya adalah jangan nanti ada masalah nanti baru kita berkoordinasi. Lebih baik kita koordinasi lebih awal sehingga kita sama-sama di dalam menjawab keraguan masyarakat terhadap apakah itu penentuan pasien, apakah nanti penanganan pasien setelah dia meninggal. Satu suara kita di lapangan gitu. Ya kan? Nah, ini yang perlu kami tekankan. Saya selaku gugus tugas mengajak kita semua, terutama OPD yang terlibat langsung dalam penanganan COVID ini, koordinasi dan terintegrasi, mari kita lakukan bersama-sama di Kota Solo.